Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dan kini menghadapi fase super singkat dengan hanya 2 laga penentu. Untuk lolos langsung, Garuda harus jadi juara grup, tanpa ruang untuk kesalahan. Palermo memprioritaskan Emil Audero untuk posisi kiper utama, namun negosiasi dengan Como mengalami kebuntuan. Jika transfer gagal, 2 nama alternatif siap mengisi slot penting di bawah Mistar. Coach Justin menilai pemain diaspora hanya menambal kekurangan tanpa sistem yang mendukung secara berkelanjutan. Ia menyoroti minimnya filosofi dan pembinaan jangka panjang yang membuat adaptasi para pemain keturunan tidak optimal. Setelah kontraknya berakhir, Tom Hai dikaitkan dengan OGC Nice, Brest, dan Rennes yang memburu gelandang kreatif. Status bebas transfer dan performa apiknya bersama timnas membuatnya jadi buruan panas musim panas ini. Media Football Transfers menyebut Dean James lebih cocok untuk Ajax dibanding target utamanya, Roman Vega. Dengan gaya bermain sesuai filosofi Ajax dan harga yang jauh lebih murah, James jadi kandidat kuat di bursa transfer. Kevin Dix resmi gabung Borussia Mönchengladbach dengan kontrak hingga 2030 dan siap tampil di Bundesliga. Fleksibilitas dan produktivitasnya membuat ia jadi tambahan berharga untuk lini belakang klub Jerman tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kepastian ini didapat usai finish di posisi keempat grup C pada putaran ketiga, mengumpulkan 12 poin dari total 10 pertandingan yang dijalani. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Namun tantangan sesungguhnya baru dimulai, karena di fase ini hanya ada 2 tiket langsung yang diperebutkan dari 6 tim tersisa. Putaran keempat akan memakai format round robin dengan 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Setiap tim hanya akan memainkan 2 pertandingan, sehingga setiap poin sangat menentukan. Drawing resmi akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah itu, pertandingan akan digelar di 2 lokasi netral, Arab Saudi dan Qatar, antara tanggal 8 hingga 14 Oktober 2025. Dengan format super singkat ini, kesalahan sedikit pun bisa berakibat fatal bagi tim yang bercita-cita tampil di Piala Dunia. Skenario bagi Timnas Indonesia sangat sederhana namun penuh tekanan. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus menjadi juara grup. Itu berarti kemenangan di kedua pertandingan adalah harga mati. Jika hanya meraih 3 atau bahkan 4 poin, nasib Indonesia akan sangat bergantung pada selisih gol, hasil head-to-head, hingga poin fair play. Jadi, menang saja belum cukup, harus menang dengan cara meyakinkan. Jika Indonesia gagal menjadi juara grup, masih ada peluang lewat jalur playoff. 2 runner-up grup akan bertarung untuk memperebutkan 1 slot menuju playoff antar konfederasi. Namun tentu saja, jalur ini jauh lebih berat dan tidak menjanjikan kepastian. Oleh karena itu, fokus utama Kluivert dan anak asuhnya adalah memaksimalkan 2 pertandingan krusial nanti. Emil Audero masih jadi nama terdepan yang diburu Palermo dalam bursa transfer musim panas 2025. Kiper keturunan Indonesia itu dinilai sebagai aset penting setelah tampil gemilang saat dipinjamkan dari Como selama paruh kedua musim 2025. Audero hampir membawa Palermo promosi ke Serie A dan performanya mendapat pujian luas dari pelatih hingga manajemen klub. Karena itu, Rosanero berusaha keras untuk mempermanenkan statusnya di musim baru. Namun, negosiasi Palermo dengan Como tidak berjalan sesuai harapan. Como bersikukuh tak mau memberi potongan harga ataupun membantu menanggung gaji Audero yang mencapai 1,5 juta euro per musim. Situasi ini membuat pembicaraan transfer menjadi rumit dan cenderung stagnan. Palermo, yang kini diasuh oleh Filippo Inzaghi, menghadapi tekanan waktu karena butuh kejelasan di posisi penjaga gawang utama sebelum kompetisi dimulai. Meski fokus utama masih tertuju pada Audero, Palermo sudah mulai menyiapkan rencana cadangan jika transfer ini gagal. 2 kiper masuk dalam radar klub, Davis Vaz milik AC Milan dan Jesse Joronen dari Venezia. Meski belum menjadi prioritas, keduanya dinilai bisa mengisi posisi strategis di bawah Mistar jika Palermo benar-benar harus mundur dari perburuan Audero. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa klub tak mau kecolongan dalam persiapan musim depan. Kendati kontraknya bersama Como masih berlaku hingga 2028, masa depan Emil Audero tetap jadi sorotan. Como merupakan klub yang kini dikuasai investor asal Indonesia, dan ini membuat spekulasi semakin menarik. Apakah mereka akan melepas Audero ke Palermo, atau tetap mempertahankannya sebagai aset jangka panjang?
Palermo tentu berharap situasi bisa berubah, tapi waktu terus berjalan dan opsi cadangan semakin mendapat perhatian serius. Kehadiran pemain diaspora di timnas Indonesia memang menuai antusiasme publik. Banyak yang melihat mereka sebagai penyelamat dan pembeda dalam peningkatan kualitas permainan skuad Garuda. Namun, Coach Justin memberikan pandangan berbeda. Ia menyebut bahwa euforia masyarakat perlu dibarengi kesadaran akan tantangan struktural yang masih dihadapi oleh timnas. Menurutnya, para pemain keturunan ini justru sedang menambah lubang tanpa adanya fondasi pembangunan yang jelas dari PSSI. Coach Justin mengkritisi bahwa pemain diaspora selama ini hanya dijadikan solusi instan tanpa adanya blueprint jangka panjang. Ia menilai tidak ada filosofi permainan yang tertanam dan tak ada sistem pembinaan berkelanjutan yang bisa menyatukan pemain diaspora dan lokal. Ia menegaskan bahwa integrasi pemain diaspora bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyentuh aspek budaya, bahasa, dan pendekatan taktik. Ini tantangan besar, dan tanpa arah yang jelas, proses adaptasi mereka akan lambat dan tidak maksimal. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti kualitas liga tempat pemain diaspora berasal. Menurutnya, belum ada yang benar-benar mentas di liga top Eropa. Ini berarti ekspektasi publik harus realistis. Timnas belum bisa bersaing dengan negara tier 1 atau tier 2 dunia. Ia menyebutkan bahwa kehadiran pemain diaspora memang memberi dampak positif, tapi bukanlah kunci utama kesuksesan. Bahkan, jika tidak didukung dengan sistem pembinaan usia dini dan kerangka tim nasional yang solid, maka potensi mereka hanya akan terbuang percuma. Meski demikian, Coach Justin tetap melihat peluang jangka panjang jika dikelola dengan benar. Ia berharap PSSI bisa meniru pendekatan tersebut, bukan hanya berburu darah keturunan, tetapi menyatukannya dalam program yang terstruktur dan berkelanjutan. Tom Hai kini resmi berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Almere City berakhir pada 30 Juni 2025. Kondisi ini langsung memicu banyak spekulasi soal masa depannya. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub tanah air seperti Persija Jakarta, kabar terbaru menunjukkan bahwa Hai sedang menjajaki peluang bermain di Liga Prancis. Salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Tom Hai adalah OGC Nice. Klub yang musim lalu finish di posisi keempat Liga 1 ini sebenarnya sudah lama memantau Hai, bahkan sejak ia masih membela SC Heerenveen pada 2024. Saat itu, Nice mengutus pemandu bakat mereka, Bertinho, untuk mengamati langsung permainannya. Meski gagal mendapatkannya kala itu, kali ini peluang mereka terbuka lebar. Apalagi Nice butuh kedalaman skuad untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan. Brest menjadi opsi kedua yang cukup realistis bagi Tom Hai. Klub ini tampil kurang konsisten musim lalu dengan hanya finish di peringkat 9 dan mengumpulkan 50 poin dari 34 laga. Untuk memperbaiki performa, Brest mencari gelandang kreatif yang bisa mengatur ritme permainan. Tom Hai dinilai cocok berkat kemampuannya membaca permainan, mengatur tempo, dan visi yang tajam di lini tengah. Kinerjanya bersama timnas Indonesia pun semakin memperkuat reputasinya di bursa transfer musim panas ini. Klub ketiga yang berpotensi menjadi pelabuhan baru Hai adalah Stade Rennais, Rennes. Tim ini finish di posisi ke-12 Liga 1 musim lalu dan ingin membangun ulang kekuatan mereka. Kehadiran Tom Hai diyakini bisa membawa stabilitas di lini tengah. Pengalamannya di AS Alkmaar dan Caps bersama timnas Belanda kelompok umur menjadi modal penting. Dengan performa solid di berbagai level kompetisi, Rennes bisa menjadi tempat ideal bagi Hai untuk berkembang sekaligus menjaga tempatnya di skuad Garuda. Nama Dean James semakin jadi sorotan setelah media Belanda Football Transfers secara terbuka mendukungnya untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam. Bek kiri timnas Indonesia itu dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan Ajax yang mengutamakan kecepatan, visi, dan kemampuan teknis tinggi dari pemain belakang. Media tersebut bahkan menyebut Dean James sebagai kandidat yang lebih tepat ketimbang target utama Ajax saat ini, Roman Vega. Ajax memang sedang mencari bek kiri baru, dan Roman Vega dari Argentina menjadi salah satu incaran utama. Namun, Football Transfers menilai bahwa Dean James adalah pilihan yang lebih ekonomis sekaligus efektif. Selain faktor kualitas, nilai pasar Dean James yang hanya sekitar 31 miliar rupiah dianggap jauh lebih masuk akal dibanding harga Roman Vega yang mencapai 86 miliar rupiah. Dari sisi performa, Dean dinilai punya gaya main yang kompatibel dengan kebutuhan Ajax musim depan. Saat ini, Dean James masih terikat kontrak jangka panjang dengan Go Ahead Eagles hingga Juni 2028. Namun, performa apiknya bersama klub serta kontribusinya di timnas Indonesia membuat rumor transfer semakin menguat. Ajax tentu harus melakukan pendekatan serius jika ingin mendapatkan tanda tangannya,
karena Eagles kemungkinan tidak akan melepas pemain kunci mereka dengan harga murah. Meski demikian, Dean sendiri diyakini akan tertarik jika Ajax benar-benar datang dengan tawaran resmi. Dukungan dari media Belanda juga memperlihatkan bahwa kehadiran pemain keturunan Indonesia di kompetisi elit Eropa bukan lagi angan-angan. Dean James mewakili generasi baru pemain diaspora yang siap bersaing di level tertinggi. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan hanya akan menguntungkan Ajax, tapi juga menjadi langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bundesliga akan jadi babak baru dalam karir Kevin Dix, pemain timnas Indonesia yang kini resmi berseragam Borussia Mönchengladbach. Bek serba bisa ini bergabung dengan status bebas transfer usai menuntaskan kiprahnya bersama FC Copenhagen. Dalam 4 musim terakhir, Dix tampil konsisten di Liga Denmark dan sukses menutup musim 2025 dengan gelar juara. Kontrak panjang hingga 2030 menandakan kepercayaan tinggi Mönchengladbach terhadap kemampuan pemain berdarah Belanda Indonesia itu. Kiprah Kevin Dix bersama timnas Indonesia juga tak bisa dipandang sebelah mata. Ia jadi bagian skuad asuhan Patrick Kluivert dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Walau hanya bermain 43 menit dari 2 laga tersebut, kehadiran Dix menunjukkan peran strategisnya dalam tim. Kini, setelah menyelesaikan tugas negara dan masa liburan, ia siap menyambut tantangan baru bersama Mönchengladbach dalam tur pramusim klub. Tur pramusim Borussia Mönchengladbach akan menjadi ujian awal bagi adaptasi Kevin Dix. Mereka akan menghadapi 5 tim, termasuk Valencia dan Brentford, sebelum tampil di Piala DFB melawan Atlas Delmenhorst. Sorotan utama tentu akan tertuju pada laga perdana Bundesliga kontra Hamburg SV pada 23 Agustus 2025 di Borussia Park. Besar kemungkinan laga tersebut menjadi debut resmi Kevin Dix di kasta tertinggi Jerman. Sekaligus momentum awal pembuktian kemampuannya di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Persaingan di lini belakang Mönchengladbach dipastikan ketat. Duet Marvin Friedrich dan Nico Elvedi masih jadi pilihan utama sejauh ini. Namun Dix punya nilai plus, ia fleksibel, mampu bermain sebagai bek tengah maupun kanan, dan produktif untuk ukuran pemain bertahan dengan torehan 11 gol musim lalu. Kehadirannya jelas memperkaya opsi pelatih Gerardo Soane dalam menyusun strategi pertahanan.